Di sini saya akan men-sharingkan pengalaman saya setelah saya menonton video spiritualitas panggilan dan guru agama. Melalui video yang telah saya saksikan, saya merasa tertarik dan terpanggil untuk menjadi guru agama. Alasan saya tertarik untuk menjadi guru agama yaitu karena bagi saya pribadi, menjadi guru agama itu bisa sekaligus juga menjadi katekis. Seperti yang saya alami ketika saya magang 3 bulan dulu, di mana pada pagi sampai siang saya berada di sekolah, dan sore sampai malamnya saya bisa melakukan pelayanan di lingkungan, di gereja, maupun di paroki. Hal itulah yang mendasari saya untuk memilih profesi menjadi guru agama. Karena bagi saya, dengan saya menjadi guru agama, saya juga bisa sekaligus menjadi katekis. Seperti itu. Dan alasan yang lainnya, dari awal saya memutuskan untuk menjalani pendidikan di STK IP Widya Yuwana, saya sudah tertarik untuk menjadi guru agama. Karena memang dari awal saya datang, ya tujuannya saya menjadi guru agama ke depannya. Alasan ini dilatar belakangi karena di tempat saya sendiri, tenaga pendidik guru agama itu sangat minim dan sangat dibutuhkan. Dimana di daerah saya sendiri itu di tempat yang terpencil yang memang membutuhkan sosok guru agama yang mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang cukup di bidang itu, agar bisa menggerakkan para murid, terutama dengan para orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar, agar imannya semakin tergerak dan semakin bertambah, seperti itu. Untuk spiritualitas yang harus dihidupi menjadi guru agama, yaitu menurut saya spiritualitas panggilan yang memang dari awal harus tetap dihidupi, dimana saya sebagai guru agama harus merasa terpanggil bahwa saya menjadi guru agama itu yaitu merupakan suatu panggilan dari Tuhan sendiri yang memanggil saya agar saya bisa menjadi guru agama dan berguna bagi para murid dan orang-orang di sekitar saya. Kemudian spiritualitas yang lain yaitu keterbukaan, di mana saya harus terbuka kepada orang-orang di sekitar, kepada para murid, terbuka dengan segala persoalan yang mereka hadapi, terbuka dengan mereka agar mereka merasa bahwa saya bukan hanya seorang guru, sosok seorang guru bagi mereka, tapi juga bisa menjadi seorang teman ataupun orang tua mereka, sehingga mereka bisa juga terbuka kepada saya untuk menceritakan entah itu persoalan, permasalahan yang mereka hadapi, untuk menjadi teman sharing. Dengan begitu, tentunya sebagai seorang guru agama, saya bisa membantu mereka dalam entah itu bisa memperbaiki persoalan mereka, menemukan solusi dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan kemudian spiritualitas yang lainnya yaitu menurut saya yang harus dimiliki yaitu spiritualitas pewarta. Jadi seorang guru agama tidak hanya sebagai pengajar, namun dimana juga bisa menjadi seorang pewarta iman yang mewartakan Yesus Kristus di tengah-tengah para murid, terutama para murid, para guru, dan masyarakat di sekitar. Tentu menjadi seorang pewarta, saya harus memiliki sikap dan tindakan
yang baik agar saya bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka, orang-orang di sekitar saya. Karena itulah beratnya menjadi guru agama dibanding guru-guru yang lain menurut saya. Sebagai seorang guru agama, saya harus mempunyai kualitas moral yang baik, dan saya juga harus bisa memberikan contoh teladan agar pendidikan yang saya berikan terutama kepada anak-anak itu memang bisa mereka terapkan juga dalam hidup mereka dengan melihat sikap atau tindakan baik yang saya lakukan. Seorang guru agama itu di masyarakat tentunya sedikit pun tindakannya itu akan menjadi sorotan, terutama kalau tindakan itu tidak baik. Itu akan menjadi omongan atau sorotan oleh orang-orang di sekitar. Karena biasanya itu seandainya guru agama melakukan kesalahan sedikit, entah itu terlambat misa atau tidak mengikuti kegiatan, pasti akan dicari atau dipertanyakan. Kenapa guru agama ini bisa terlambat? Harusnya dia tidak terlambat sebagai guru agama. Itulah yang menjadi tanggung jawab, dimana harus bisa menjadi teladan, terutama teladan dari tindakan dan sikap. Untuk spiritualitas yang menurut saya masih kurang dan harus tetap saya gali, yaitu spiritualitas orang pewarta. Karena hal ini sulit bagi saya, terutama saya itu merupakan pribadi yang tertutup, yang belum bisa terbuka pada orang-orang yang baru menurut saya. Jadi saya harus terus menghidupi itu, spiritualitas sebagai seorang pewarta itu. Karena mewartakan itu kan harus memberikan tindakan, terutama dalam hal tindakan saya harus memberikan tindakan yang baik, menunjukkan sikap yang baik dan teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar saya. Untuk seterusnya yaitu semangat membaca kitab suci, yaitu spiritualitas membaca kitab suci. Jujur, saya itu bukan pribadi yang sering membaca kitab suci. Saya membaca kitab suci itu hanya di saat-saat tertentu saja, seandainya seperti di kuliah ataupun ya saat-saat saya ada keinginan untuk membaca. Kalau tidak, ya saya tidak akan membaca kitab suci. Jadi sebagai seorang guru agama kan bertolak belakang dari kitab suci sebagai sumber pewartaan. Maka dari itu, semangat inilah yang harus tetap saya gali sebagai seorang guru agama, yaitu tetap harus mengingat sumber iman Katolik itu, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan ajaran gereja. Dan semangat ini menurut saya yang masih kurang di dalam diri saya dan harus saya hidupkan dan terus saya gali. Sekian sharing saya dalam video ini. Terima kasih.